Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana farrij kurubana wastur uyubana. Ya Rabbana farrij kurubana wastur uyubana waghfir dhunubana wa addi duyunana. Ya Rabbana ahshurna fi zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina Muhammad wa ahyina ala sunnati habibika sayyidina Muhammad wa jannibna min mukhalafati habibika sayyidina Muhammad wa jannibna min al-bid'ati wad-dhalalati wan-nari. Allahumma arzuqna at-taubata qabla al-mauti والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على حبيبك وشافعنا ومولانا سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para guru, pembimbing, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian kita malam ini untuk sementara kita tidak akan membaca kitab Bidayatul Hidayah, akan tetapi karena banyaknya pertanyaan dari pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pecinta syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir di setiap majelis kami menemukan pertanyaan berkenaan dengan bid'ah, dan kami perlu untuk menghadirkan permasalahan ini untuk menyatukan hati umat ini yang memang sudah terpecah belah. Umat ini terpecah belah, dan sungguh di saat umat terpecah belah yang tepuk tangan adalah musuh-musuh Allah. Kita pun harus menjadi pejuang-pejuang pemersatu umat. Kita harus berusaha dan berusaha, dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan keinginan kita dan memudahkan urusan kita, dan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Berbicara tentang bid'ah, begitu mudahnya kami dengar. Alangkah seringnya orang mengucapkan kalimat bid'ah hanya dengan satu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Begitu mudahnya bagi kelompok lain mengatakan dia adalah ahli bid'ah, lalu mengambil kalimat agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat lain, kullu dhalalatin finnar. Potongan yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambah oleh periwayat dari imam-imam yang lainnya, ditambahkan kullu dhalalatin finnari. Ini adalah senjata yang luar biasa. Itulah yang mengamankan syariat Nabi Muhammad. Dan memang benar senjata ini untuk mengamankan syariat Nabi Muhammad agar jangan sampai kemasukan bid'ah. Kemasukan bid'ah jangan, sehingga memang hadis ini untuk memangkas bid'ah. Akan tetapi ternyata senjata ini sering digunakan untuk sombong, untuk merendahkan orang lain, sehingga gara-gara tidak cocok saja langsung dia mengatakan itu adalah ahli bid'ah. Dipangkas dengan pisau ini, dipangkas dengan pengaman ini atau senjata yang seharusnya memang untuk memangkas bid'ah yang sesungguhnya, karena membela kesombongannya, membela kedengkiannya, sehingga belum tentu bid'ah atau bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW disebut sebagai bid'ah. Maka kami perlu untuk menghadirkan pemahaman bid'ah dari para ulama-ulama, agar setiap orang tidak mengatakan bid'ah dengan hawa nafsunya, dengan kalimat pendek,
yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bid'ah. Definisi siapa itu? Siapa yang mengatakan kalau yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah bid'ah? Kalau memang yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah, rupanya kita semua ini adalah ahli neraka, termasuk orang yang suka mengatakan bid'ah itu adalah juga ahli neraka. Akan tetapi harus tahu betul kita itu tentang bid'ah sebelum menghukumi orang lain sebagai ahli bid'ah. Disebutkan oleh ulama bahwa al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau orang ingin menghukumi sesuatu, dia harus tahu apa yang dihukumi dan apa hukumnya itu. Dua hal, hukumnya dan yang dihukumi. Dalam permasalahan ini adalah bid'ah dan pekerjaan yang kita hukumi sebagai bid'ah. Hukum bid'ah dan pekerjaan yang akan kita sifati sebagai bid'ah. Ini yang harus dipahami. Mungkin kita gambarkan dengan sederhana, kalau orang ingin memberi kabar kepada orang lain, harus tahu kalimat yang diucapkan dan harus tahu orang yang diceritakan itu. Misal, kami buat contoh, mohon maaf jika ada nama yang sama dengan contoh yang kami buat. Ada orang namanya Amru. Lalu ada orang lain ingin bercerita tentang Amru. Amru nama seorang. Orang lain ini ingin bercerita, ini bukan orang Indonesia, baru belajar bahasa Indonesia. Masuk Indonesia, baru belajar bahasa Indonesia. Sudah begitu, sedikit bebel, jadi sering salah mengucapkan kalimat. Seharusnya ngomong makan, salah ngomong minum. Karena memang belum begitu bisa bahasa Indonesia. Akhirnya, orang ini melihat Amru di masjid. Setelah melihat Amru di masjid, rupanya langsung pulang ke rumah ngomong sama keluarganya. Ibu, saya tadi melihat Pak Amru di masjid mabuk. Kaget keluarganya. Hah? Suamiku mabuk? Iya, mabuk di masjid. Amru itu suamiku? Iya. Benar kamu tahu Amru? Tahu saya Amru. Itu kan yang biasa sama ibu itu kan? Iya, itu Amru. Jadi Amru mabuk? Iya. Tak taunya apa? Dia itu pengen nyebut sholat, salah nyebut mabuk. Maksudnya Amru itu sholat di masjid. Karena dia tidak ngerti, salah ucap, tidak paham betul bahasa Arab, bahasa Indonesia, maka dia mengucapkan Amru mabuk, padahal yang mau diucapkan adalah Amru sholat. Bikin heboh. Jadi kalau pengen mengatakan Amru sholat, itu harus tahu Amru apa, sholat apa, agar tidak salah ucap. Kan heboh, istrinya marah-marah, terlanjur marah-marah, tak taunya, oh dia itu belum paham lafaz sholat. Atau sebaliknya, orang mengerti kalimat mabuk. Mabuk itu adalah orang yang menegak minuman lalu sempoyongan. Kemudian datang ke rumahnya satu orang, Pak, Ibu, anak Ibu Z mabuk. Ibunya marah, astagfirullahaladzim, Z mabuk? Iya, Z mabuk. Di mana? Di sana, di perempatan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibunya sudah nangis pingsan karena ibunya ahli agama, ustazah. Tak taunya apa? Setelah ditelidiki sama ibu, dijemput di perempatan tadi, rupanya itu bukan Z, orang lain. Lihat, karena dia belum tahu betul tentang Z, keminter sok tahu tentang Z, lalu dihukumi Z mabuk, tak taunya salah, bukan Z itu. Sama dengan akma yang akan kita bahas ini. Bahasa Arab belepotan, nggak ngerti bid'ah sok tahu bid'ah. Mau menghukumi satu pekerjaan dengan pekerjaan bid'ah, pekerjaannya sendiri juga belum tahu apa hakikatnya itu. Mungkin yang pernah kita dengar yang sering disebut bid'ah apa? Anggap saja mungkin yang namanya tawasulan, tahlilan, terus apa segala macam. Ini yang sering kita dengar. Dia tidak tahu betul tentang apa tawasul, tentang apa itu tahlil. Tiba-tiba dia mengatakan bid'ah dengan begitu mudah.
Atau dia tahu tahlil ini seperti ini, tapi belum paham definisi bid'ah. Yang dia mengerti tentang bid'ah, pokoknya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Gitu saja. Jadi tidak benar. Jadi kalau orang pengen menghukumi bid'ah, dia harus tahu definisi bid'ah secara benar. Itu apa? Dan tidak bisa ngarang itu. Setelah tahu definisi bid'ah, lalu kita cari, benarkah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat Cirebon, umat Indonesia, umat Jogja, umat ini, benarkah pekerjaan itu disebut sebagai bid'ah? Setelah tahu apa itu bid'ah yang sesungguhnya. Kalau salah memahami bid'ah, tidak akan benar di saat menghukumi pekerjaan dengan pekerjaan bid'ah. Maka harus kita definisikan bid'ah itu. Dan definisi tidak bisa kita ngarang sendiri. Harus kita sandarkan kepada ulama kalau kita ingin mendefinisikan bid'ah. Di dalam sejarah, para ilmuwan atau para pemikir dan ulama. Jadi kalau ulama dahulu itu sekaligus pemikir, kalau zaman ini orang pintar mikir kok, tapi bukan ulama. Ulama dahulu sekaligus pemikir. Ulama dahulu punya definisi, dan di antara para ulama itu yang paling giat memerangi yang namanya bid'ah, ada satu orang alim besar yang mengarang satu kitab namanya Al-I'tisam. Orang itu bernama Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau sebelum mencetuskan satu buku ini, beliau melacak. Sebelum mengeluarkan buku ini, melacak tentang definisi bid'ah dari berbagai ulama, dari berbagai definisi ta'rif. Apa itu bid'ah menurut ulama ini, apa itu menurut ulama ini, apa itu menurut ulama ini. Dicari semuanya. Baru sah orang semacam ini kalau menghukumi sesuatu itu bid'ah, karena sudah mencari. Dan setelah itu beliau ambil dari definisi-definisi itu yang paling, dalam istilahnya definisi itu harus jami' mani. Ta'rif itu harus jami' mani. Jami' itu apa? Kalimatnya itu sederhana tapi mencakup semua yang bisa dicakup. Wal mani itu jangan sampai yang tidak masuk di dalam definisi ini masuk. Jadi simple, praktis tapi mengena. Itu adalah definisi. Coba kalau definisi yang sederhana, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Wah, semuanya masuk di sini bisa dihukumi bid'ah. Pakai mic, pakai mobil, nah, urusan dunia itu di sini tidak diterangkan. Definisi tidak menjelaskan kalau urusan dunia saja atau akhirat saja. Definisi yang kau buat itu adalah definisi yang mutlak, tidak ada ikatan apapun, tidak ada pengkhususan apapun. Hanya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Rupanya bid'ah semuanya. Dia pengen nambah, maksudnya urusan agama. Mana tidak ada di dalam definisi itu. Jadi memang harus kita kembali kepada definisi yang betul-betul jami' manik, mencakup, sekaligus tidak memasukkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh masuk. Kembali kepada ulama terdahulu, Imam Syatibi mencari-cari definisi, ada. Akhirnya beliau cenderung kepada definisi bahwa yang namanya bid'ah adalah thariqatun fid din. Ini Imam Syatibi, kami tidak bisa punya definisi. Kita ini haruslah kalau menyebut ilmu itu jangan sok menurut saya, pendapat saya, hemat saya, padahal ngintip. Ngintip. Mujtahid, ijtihad. Qala Rasulullah, menurut saya begini. Setelah qala Rasulullah, menurut saya begini. Hebat benar sampean ini. Kan begitu jadinya. Cobalah sandarkan ke ulama. Kata ulama, ini guru kami mengajari yang semacam ini. Imam Syatibi dalam I'tisam menyebutkan definisi bid'ah. Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi 'azza wa jalla. Ini salah satu definisi yang dihadirkan oleh beliau. Yang namanya bid'ah adalah tariqatun fid dini, cara beragama. Nah ini dikhususkan urusan-urusan agama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat, tudahi syari'ata, untuk menandingi, sama, mirip, tudahi syari'ata, yang mirip dengan apa yang ada di dalam syariah, dalam agama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan dengan mengada-ada ini
adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat gamblang sebelum kita melangkah kepada misal-misal. Ibaratnya di pagi hari ini sejuk. Setiap pagi itu saya kelihatan seger, tapi kenapa sholat subuh kok cuman 2 rakaat? Kayaknya sih kurang ya. Tambahlah 2 rakaat. Nah ini jelas ini mengada-ada di dalam urusan agama. Mirip, ada contoh mirip, maksudnya untuk menandingi sholat subuh, dan tujuannya adalah berlebih-lebihan, nggak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Maka jelas kalau ada orang menambah sholat subuh menjadi 3 rakaat, jelas penambahan ini adalah bid'ah dan tidak diterima, dan sholatnya adalah tidak sah. Ini hanya sekedar misal saja. Kemudian ada definisi lagi. Kalau melalui definisi ini sempit, artinya apa? Susah dijaring, susah pekerjaan-pekerjaan ini dijaring dan dimasukkan ke dalam bid'ah. Karena apa? Makna mubalaghah, berlebih-lebihan ini harus ada di dalam perasaan orang yang melakukan itu, merasa bahwasanya syariat yang sudah ada ini masih kurang. Makanya perlu berlebih-lebihan. Maka kata Imam Syatibi, dengan definisi ini susah dijaring bid'ah. Hampir tidak ada yang namanya bid'ah. Karena tidak pernah terbukti ada orang bikin sholat tambahan dan sebagainya. Rupanya definisi ini terlalu ketat. Tidak bisa menjaring bid'ah-bid'ah yang dilakukan orang-orang ini. Perlu diperlebar lagi, ambil definisi yang kedua. Tariqatun fiddini, cara beragama. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Tudahi syari'ata, yang menyerupai apa yang ada di dalam syariat, di dalam agama. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, dimaksudkan untuk melakukan yang demikian itu adalah ma yuqsadu bit-tariqah asy-syar'iyyati, maksudnya ya sama, maksudnya ibadah gitu saja. Dimaksudkan sama seperti yang dimaksudkan di dalam syariah, bukan karena berlebihan kayak tadi, bukan karena menganggap syariat ini kurang, hanya dia itu pengen, ya sudah saya membuat sholat apalah, membuat puasa apalah. Maksudnya apa? Ya pengen aja lah. Nah ini adalah bid'ah. Nah, untuk memperjelas sebuah definisi, ada para pakar, para ulama itu selalu menjelentrehkan definisi atau ta'rif dengan istilah syarhut ta'rif. Definisi ini disyarahi. Dan kita tidak perlu mensyarahi sampai belakang satu saja misalnya. Kita syarahi oleh ulama, disyarahi bahwa Imam Syatibi juga menjelaskan bahwa tariqatun fiddini, cara beragama. Maka ini adalah urusan-urusan keagamaan saja. Jadi kalau urusan dunia nanti berbeda dengan syariat, haram mutlak, tidak bisa disifati dengan bid'ah, mungkin begitu maksudnya. Jadi yang jelas ini adalah urusan beragama, ibadah, urusan ibadah yang mukhtara'atun. Mukhtara'atun itu artinya yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat itu artinya tidak ada sandarannya dari hadis Nabi, tidak ada sandarannya dari Al-Quran. Tidak bisa dikembalikan kepada hadis Nabi melalui qiyas, ataupun dengan adillah al-mukhtalaf fiha, atau dalil-dalilnya para pakar usul fikih, para pakar mujtahid, para mujtahid yang tidak disepakati. Jadi sebetulnya sandaran hukum atau masadir, sumber-sumber hukum di samping kitab, sunnah, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, nanti ada al-adillah atau sesuatu sandaran atau sumber hukum atau dalil-dalil yang tidak disepakati, seperti maslahah mursalah, kemudian ada istiqra', ada yang lain. Jadi nanti ada hal-hal yang tidak disepakati, tapi itu adalah untuk mengembalikan satu pekerjaan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang disepakati 4. Minimal kalau kita ingin menghukumi sesuatu itu bid'ah, apakah betul sesuatu ini diada-ada, harus kita cek. Bisakah hal ini dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis atau tidak? Kalau tidak bisa, baru benar itu adalah yang namanya bid'ah. Ini. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan itu adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi harus benar dibuktikan kalau hari ini betul-betul mengada-ada, tidak ada anjuran dari Nabi Muhammad, apapun bentuknya tidak bisa dikembalikan kepada hadis
Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran ini. Sebetulnya sampai di sini dulu ini, sampai di sini bisa membongkar orang yang memecah belah umat, yang dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat masuk neraka, dikit-dikit mengatakan bid'ah sesat masuk neraka. Mungkin sampai di sini dulu kita ambil definisi mukhtara'atun yang diada-ada. Selagi tidak mengada-ngada, artinya apa? Lolos dari dijaring untuk disebut sebagai bid'ah. Mungkin kita ingin membuat satu contoh agar kita buktikan bisa tidak dikembalikan. Dan bukan kami yang mengembalikan, tapi kita niru para ulama bagaimana mengembalikan satu amalan kepada hadis Nabi SAW atau Al-Quran. Apa kira-kira contoh yang perlu dihadirkan? Kalau tadi kita sudah menyebut apa Ustaz? Tawasul. Tawasul syirik, kata sebagian orang. Tawasul enggak benar. Nah, kita kembalikan dengan cara memahami tadi. Yang mengatakan tawasul syirik biar mendengar. Saudaraku yang kucintai, yang mengatakan tawasul itu adalah syirik, harus tahu apa itu tawasul. Jangan mengatakan tawasul itu nyembah ke kuburan. Nah, ini definisi yang ngaco itu. Tawasul minta ke kuburan. Ya ini juga nggak benar. Siapa yang mengatakan tawasul minta ke kuburan? Tanyakan kepada ahli tawasul, apa itu tawasul? Jangan Anda membuat definisi sendiri tentang tawasul lalu dihukum-hukumi sendiri. Ya kacau. Tanyakan kepada pelaku tawasul, apa itu tawasul? Dan tanyakan juga, adakah sandaran tawasul? Kita cocokkan misal tawasul. Tawasul itu apa? Harus begitu. Tadi sudah tahu bid'ah, sesuatu tariqatun fid dini, cara beragama yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat. Benarkah tawasul ini dibuat-buat? Kita harus tahu juga apa itu tawasul. Tawasul itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa orang-orang besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tawasul. Makanya kita menyebut bijahi nabiyina Sayyidina Muhammad, dengan pangkat Nabi Muhammad. Banyak seperti salawat tawasul banyak akan terurai dengan Nabi Muhammad, akan terselesaikan masalah dengan Nabi Muhammad. Maksudnya membawa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan membawa orang yang kau cintai, ya Allah, maka kabulkan hajatku. Tawasul itu memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang besar. Jangan mengartikan sendiri tawasul itu adalah seperti perantara. Kalau kita mau ngadep Pak Presiden harus melalui menteri. Kalau begitu jelas nggak benar, karena menghadap kepada Allah kita bisa langsung. Dengan bahasa yang kadang-kadang setengah mengejek mengatakan, mau kepada Allah kok pakai perantara? Kan bisa langsung kepada Allah, ngapain harus melalui orang-orang itu? Subhanallah. Siapa yang mengatakan tawasul seperti itu? Tawasul itu adalah memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Di dalam Imam Bukhari meriwayatkan tawasul dengan amal soleh. Di saat ada 3 orang terperangkap di sebuah gua, ada batu yang menggelinding lalu menutup gua. Masing-masing dari orang yang berada di gua, 3 orang itu memohon kepada Allah dengan mengangkat amal baiknya. Dengan amal baik ini, ya Allah, aku pernah berbakti ke orang tuaku, maka singkirkan batu, dan disingkirkan oleh Allah. Rasulullah yang menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari rahimallahu ta'ala. Mungkin mereka lalu mengatakan, itu kan amal soleh. Sekarang permasalahannya dengan manusia itu loh. Nah, jadi intinya ternyata bukan kita itu minta menjadikan manusia ini perantara yang menyambung, begitu tidak. Ternyata maknanya di sini adalah kita memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, atau ulama-ulama, para wali songo, para kekasih-kekasih Allah. Kita menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan membawa mereka, membawa kebesaran mereka, pangkat mereka. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak bisa saja kita doa diterima. Ini hanya salah satu celah agar dikabul doa kita. Seandainya ada orang tidak bertawasulan sepanjang hidupnya, bisa dikabul melalui doa yang lainnya. Akan tapi kita jangan sampai meremehkan satu cara pengkabulan doa.
Rasulullah ini kurang apa? Doanya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau adalah yang sangat dicintai. Ternyata waktu Sayyidina Umar bin Khattab mau naik haji, tiba-tiba beliau bersabda, "Ya ukhayya, wahai saudaraku, la tansani bi du'aik, jangan lupa doakan aku." Nah ini, kalau orang sombong kan mengatakan, Rasulullah kan bisa doa sendiri langsung diterima, ngapain minta ke Sayyidina Umar? Ya. Ini bukan permasalahannya adalah doa harus dengan cara ini, bukan. Akan tetapi ini adalah salah satu cara pengkabulan doa. Dan diantaranya lagi ada cara pengkabulan doa. Sebelum doa sedekah 1 juta, lalu mohon kepada Allah, bisa. Yantuni yatim piatu bisa, dengan istighfar bisa, dengan sholawat bisa, dan dengan tawasul ini juga. Jangan ditinggalkan, mana kira-kira yang bisa dikabul, kita cari semuanya. Jangan semua kita lakukan, tak taunya yang satu ini tidak kita lakukan. Ternyata pengkabulan melalui yang di sini. Ujungnya kita ingin mengukuhkan bahwasanya tawasul adalah bukan sesuatu yang bid'ah, dengan apa yang akan kami terangkan. Mereka mengatakan bahwa itu kan tawasul dengan amal soleh yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Baik, kita akan menyebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Hadis tentang seorang buta yang datang kepada Nabi Muhammad, dan beliau minta kepada Nabi Muhammad agar didoakan. Nah, ini minta didoakan kepada Nabi Muhammad. Minta didoakan agar disembuhkan dari butanya. Akan tapi Nabi Muhammad menawarkan, kamu sabar dengan kebutaanmu atau pengen sembuh? Dijawab oleh orang tersebut, saya pengen sembuh ya Rasulullah. Pengen sembuh. Baik. Kalau ingin sembuh, ambillah air wudhu. Ya. Mengambil air wudhu. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Lalu berdoalah dengan doa ini. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati. Nah ini. Allahumma ya Allah, atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu, binabiyyika, dengan membawa nabimu, Nabi Muhammad, Nabi rahmati, Nabi yang penuh rahmat. Lihat, ini yang doa Nabi Muhammad atau dia yang buta? Semua orang paham kalau membaca teks hadisnya. Bukan Nabi Muhammad mendoakan, tapi tidak. Nabi Muhammad mengajari orang ini berdoa yang berbunyi, Allahumma inni atawajjahu ilaika, ya Allah, aku menghadap kepadamu, binabiyyika Nabi Muhammadin, binabiyika Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, Nabi rahmati, sampai akhir hadis. Dan ternyata orang itu akhirnya disembuhkan oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Mereka dengan mudah mengatakan, saudara kita yang suka membid'ahkan orang, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan kita. Mereka dengan mudah mengatakan hadis itu dhaif. Baik, dhaif menurut siapa? Imam Hakim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Al-Mundiri mengatakan, bahkan di situ 15 hufaz hadis, pendekar hadis 15 orang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Di antaranya tadi Al-Hakim, Baihaqi, Tirmizi, Al-Mundiri mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Ya kalau sudah tidak suka itu susah. Nanti mesti mencari orang yang mengatakan hadis itu dhaif, biarpun orang itu tidak dianggap urusan hadis misalnya. Hidup di abad 1000, hidup di abad takwid, hidup di abad 20 ini. Ada seorang muhaddis yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Lupa bahasanya muhaddisnya itu melalui komputer dan sebagainya. Muhaddis itu menghafal kutubus sittah itu di otaknya. Kalau ingin keluarkan hadis tidak usah bingung lihat ketik-ketik, tidak ada, langsung oleh Rasulullah, sanadnya langsung an begitu. Baik, ya sudah, kami ikuti, anggap saja hadis ini dhaif, padahal tidak dhaif. Anggap saja hadis ini dhaif, kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Karena sebetulnya sampai di sini sudah cukup untuk mengatakan tawasul ini tidak bid'ah. Karena apa? Ada celah di sini, ada hadis, apalagi hadis ini sudah dikatakan sahih oleh kebanyakan ulama. Sudah sampai di sini sebenarnya sudah cukup untuk kita katakan bahwasanya tawasul itu bukanlah bid'ah. Melangkah lagi mereka mulai tambah. Ingin yang sahih benar. Innalillah, kurang sahih ini.
Baik, ayo kita buka kitab apa yang paling sahih? Bukhari. Baik, mari kita lihat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bab salat istisqa. Apa di situ? Imam Bukhari mengabadikan cerita Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis dalam sahih Bukharinya di dalam bab salat istisqa. Di situ Sayyidina Umar bin Khattab memohon kepada Allah dengan bunyi begini. Allahumma inna kunna ya Allah, sesungguhnya kami tawassalna, kami telah bertawasul bi nabiyika Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, fataskina, kemudian engkau menyirami kami. Maksudnya, ya Allah, kami dulu pernah bertawasul dengan Nabi Muhammad, kemudian engkau sirami. Wa inna natawassalu, dan sesungguhnya kami natawassalu, sekarang bertawasul bi'ammi nabiyika, dengan paman nabimu Sayyidina Abbas, faskina, maka siramilah kami. Kemudian situ fayusqawnya, akhirnya mereka juga mendapatkan siraman hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi bunyi Allahumma, ya Allah, kunna, kami itu dulu bertawasul. Mereka ingin menerjemahkan lafaz ini dengan makna lain. Itu maksudnya, kata mereka, minta doa kepada Rasulullah agar didoakan oleh Rasulullah. Kadang-kadang ngomongnya setengah bentak, ngerti sampean, itu maksudnya Sayyidina Umar itu dulu minta kepada Rasulullah untuk didoakan, dan sekarang datang kepada paman Rasulullah yang bernama Abbas minta untuk agar didoakan kepada Allah. Kalau meminta untuk didoakan kan bunyinya tidak Allahumma, mestinya kan begitu. Orang kan bisa paham. Yang memahami bahasa Arab sangat sederhana sudah ngerti. Kalau memang datang kepada Sayyidina Abbas untuk minta didoakan, bunyinya, wahai Abbas, tolong doakan kami kepada Allah agar kami diberi hujan. Tapi di dalam teks hadis ini yang tidak bisa dibohongi, berbunyi Allahumma ya Allah. Kunna natawassalu, kami tertawasul. Ini langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, wahai Abbas, doakan aku. Tidak ada teks itu. Mau ditafsiri bagaimana, ditakwili bagaimana? Jelas. Mereka akhirnya sebagian menerima tawasul, tapi kedengkiannya masih ada mengatakan, tawasul sih boleh, tapi kan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Baru saja Sayyidina Abbas ini bukan Nabi, ini Sayyidina Abbas barusan kita sebut. Sayyidina Abbas bukan Nabi Muhammad dan ada di dalam Sahih Bukhari ini. Oh, kalau begitu mulai lagi dia. Pokoknya pengen cari-cari kesalahan. Nggak ketemu sini, pengen nyari lagi. Ya sudah, saya terimalah, boleh tawasul kepada Nabi Muhammad, tapi waktu Nabi Muhammad hidup. Tapi kalau sudah mati nggak boleh lah. Nah, mulai lagi dia cari-cari celah itu. Ketahuilah, wahai saudaraku yang aku cintai, yang mengatakan tawasul kepada Nabi Muhammad waktu hidup itu syirik. Kami ingin tahu, kalau kita bertawasul kepada Nabi Muhammad waktu hidup, apakah kita meyakini Nabi Muhammad bisa memberikan kepada kita? Jawabnya sama, tidak. Kecuali atas izin Allah. Jadi kita bertawasul di saat Nabi Muhammad hidup bukan karena Nabi Muhammad bisa memberi, tidak. Tidak akan bisa memberi Nabi Muhammad kecuali atas izin Allah. Tapi tawasul kita kepada Nabi Muhammad itu adalah dengan pangkatnya Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda membedakan antara hidup dan matinya Nabi Muhammad, lalu Anda berkata, tawasul kepada Nabi Muhammad waktu hidup boleh, tapi kalau sudah mati tidak boleh. Apa maknanya? Paling berbahayanya adalah kalau orang meyakini yang semacam ini. Karena tidak diucapkan keyakinannya orang ini bahwa menurutnya ini, kalau dia mengatakan bahwa bertawasul dengan Nabi Muhammad waktu hidup boleh, tapi kalau sudah mati tidak boleh, ada keyakinan yang tersembunyi bahwa Nabi Muhammad itu kalau masih hidup bisa memberi, tapi kalau mati tidak bisa memberi. Jadi paling berbahayanya, dan hakikat syirik itu di situ. Sementara ahlul haq, orang yang dalam kebenaran, bertawasul dengan Nabi Muhammad adalah
Bukan karena masih hidupnya Nabi Muhammad, karena pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, kebesaran Nabi Muhammad di saat hidup dan di saat mati tetap dan tidak pernah berkurang. Itu nggak terima saya. Nah, mungkin mereka mengatakan begitu, nggak terima. Baik, kalau nggak terima, lihat Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah hadisnya Imam Bukhari, syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gelarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Amirul Mukminin fil Hadis, karena memang mereka adalah pendekarnya ilmu hadis yang luar biasa. Mereka di dalam mensyarahi hadis tawassulnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada paman Rasulullah yang bernama Abbas, di situ menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar sendiri, riwayat Ibnu Abi Syaibah adalah sahih, dan juga oleh Ibnu Katsir dikatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Apa hadis itu bunyinya? Bunyinya bahwa innan nasa qad asabahumul qahth. Orang-orang tertimpa musibah kekeringan. Tanaman nggak bisa tumbuh, kering. Di zaman Amiril Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang tertimpa kekeringan musibah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar disirami, agar diberi hujan. Nah, ini lebih hebat lagi, bukan saja bertawasul, tapi malah di sini bahasanya memohon agar Rasulullah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad datang kepada orang tersebut bin naumi, di dalam tidur. Dan kemudian diceritakan di akhir hadis, akhirnya memang betul-betul diberi hujan, dan tidak diingkari perlakuan pekerjaan sahabat ini di zaman itu dan zaman setelahnya, datang kepada Nabi Muhammad. Dan termasuk tawassul itu sendiri adalah yang tidak pernah diingkari oleh zaman sahabat tabi'in, dan tidak ada yang mengingkari kecuali orang di abad ke-6 atau ke-7 di akhir-akhir ini. Jadi tawassul itu adalah disepakati mulai dari dahulu dan sekarang. Kalau mereka ditanya siapa yang melarang tawassul, kembali kepada orang mutaakhirin jiddan, bukan salah. Bukan kembali kepada orang terdahulu, tapi orang hidup di zaman akhir. Itu yang dipegangi kemana-mana mencaci. Ini contoh satu saja menunjukkan bahwa orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah itu ternyata mereka sendiri adalah ahli bid'ah yang merusak umat karena tidak menelaah hadis yang sangat banyak. Kembali kepada definisi bahwa baru orang bisa mengatakan bid'ah itu kalau memang tidak bisa dikembalikan pekerjaan ini kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat satu kenyataan, kita pengen tahu siapa pelakunya. Kalau melakukan imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, imam-imam yang lainnya, ulama-ulama gede, jangan sombonglah kita mengatakan tidak ada itu dalilnya. Kita bisa mengatakan tidak ada kalau memang di dalam urusan hadis kita lebih hebat dari beliau-beliau. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya mereka itu adalah tidak punya dalil. Kita jangan buru-buru mengatakan tidak punya dalil. Arba'in Nawawi saja nggak hafal itu. Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Arba'in Nawawi itu nggak hafal. Apalagi sampai sanadnya. Mau mengalahkan Suyuti, mau mengalahkan Imam Tirmidzi, mau mengalahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mendatangkan hadis tawassul tadi, mau mengalahkan yang lainnya, ulama-ulama hadis terdahulu. Hanya pakai buku kecil yang dibagi-bagi itu lalu mengatakan bid'ah, primbon. Melihat orang, itu apa itu? Begitu dilihat. Bid'ah.
Lihat lagi. Bid'ah. Masya Allah. Seolah-olah surga ini betul-betul sudah dipesan untuk dia dan pamannya sama bibinya. Yang lain nggak boleh masuk. Ini musibah dan itulah fitnah. Dan ketahuilah tidak ada manusia seperti ini masuk masjid kecuali memecah belah. Keluarga jadi nggak enak. Mantu dengan pak mertua itu kadang-kadang cemberutan tuh. Sampai salam kadang-kadang nggak dijawab. Assalamualaikum. Bid'ah itu nggak boleh dijawab salamnya. Nggak tanya dulu. Tolong yang mendengar suara ini, yang melihat informasi ini, kalau pengen membid'ahkan tanya dululah kepada pelakunya. Jangan-jangan sampean belum mengerti. Sampai pepatah Arab sahibud dari adra bima fiha. Yang punya rumah itu lebih tahu apa yang ada di dalamnya. Jadi yang melakukan tawasul itu lebih tahu tentang apa tawasul. Tanyakan kepada ahlinya. Jangan tanyanya kepada orang yang ngerti. Di pojok musola orang polos, memang mereka bukan thalibul ilm. Jawaban dari orang yang nggak ngerti ini yang disebar. Tuh menurut dia itu tawasul tuh gini. Tanya ulamanya, tanya ustadznya. Kalau orang awam itu tidak semuanya bisa menjawab. Orang awam tuh ngikut kiainya. Kadang-kadang kalau jawab pun dia salah. Tapi dasar ahli fitnah yang dijadikan pegangan orang polos, orang baik yang kerjaannya hanya sujud rukuk, tidak ngerti hadis, tidak ngerti apa-apa. Dia ditawasul di pojok masjid. Ditanya tawasul itu dalilnya kemana? Nggak ngerti. Nggak ada dalilnya, bagaimana ngamalkan ya? Bagaimana kamu ngamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Nggak benar nih. Iya ya. Nggak pernah belajar. Kemudian kalau mendatangkan dalil kebetulan hadis palsu. Hadis palsu. Dalilnya hadis palsu. Sampai tahu ini hadis palsu. Akhirnya disebar. Ketahuilah yang melakukan pekerjaan itu semua pakai hadis palsu. Jadi dalam kajian ilmiah tidak ada keunikan yang lebih, yang luar biasa melebihi daripada orang yang mengingkari tawasul. Jadi dalam kajian ilmiah melalui kitab hadis dan syarah-syarahnya tidak ada pekerjaan yang paling unik secara ilmiah. Unik itu aneh maksudnya. Ya, kecuali orang yang mengharamkan tawasul dan yang mengatakan merayakan maulid Nabi adalah haram. Jadi ini para ulama-ulama yang betul-betul cermat dalam hal ini, dua hal ini yang sering diangkat untuk menyebar fitnah, itu adalah yang unik. Contoh satu saja tadi masalah tawasul, ternyata ada dalilnya. Artinya apa? Yang suka membid'ahkan itu tidak tahu ini semuanya. Kalau tidak tahu ya tidak bisa dipercaya. Apabila mengatakan qobliyah Jum'ah bid'ah, qobliyah maghrib bid'ah, nggak pakai usolli diucapkan bid'ah, apalagi bid'ah ada 400 bid'ah. Innalillah. Lupa bahwasanya di saat menulis 400 bid'ah itu temannya dibid'ahin juga, temannya yang sholat bareng sama dia. Akhirnya ribut bingung ini. Ribut di antara mereka sendiri. Ada bukunya menghantam ini di kalangan mereka sendiri. Inilah. Jadi masalah bid'ah ini hati-hati. Jadi definisi bid'ah ini dari sini. Thariqatun fid dini mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Syekh Zahid Al-Kautsari menyebutkan bahwa yang mengatakan bid'ah itu harus menempatkan dirinya di dalam satu tempat yang seolah-olah dia sudah mengetahui semua hadis agar tidak melukai orang. Sebab al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang sesungguhnya itu yang tidak mau menyakiti orang muslim dengan tangannya atau dengan lidahnya. Mengatakan bid'ah itu menyakiti, jangan dianggap remeh. Mengatakan bid'ah itu menyakiti karena bid'ah itu sesat di neraka. Maksudnya mengatakan kamu adalah ahli neraka. Begitu maksudnya, nyakiti. Sehingga jangan mengatakan bid'ah kecuali sudah mendudukkan di tempat yang memang mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Dan hadis Nabi itu ternyata tidak hanya di kutubus sittah. Bukan Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Bukan itu saja. Ternyata masih banyak. Ada musnadnya Abdur Razak, ada musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada musnadnya Imam Zaid bin Ali. Oh, masih banyak. Banyak hadis-hadis. Kadang-kadang Bukhari saja dia tidak punya sanad, berani membid'ahkan. Bacanya itu hanya cuplian-cuplian itu. Bukhari tidak punya sanad, tidak membaca kepada guru yang sambung kepada Rasulullah. Bukhari itu tebal, membaca saja itu tidak, harus dari guru. Dari guru begitu. Dan terus terang kami ini, makanya kami ngikut ulama. Tidak semua kutub sittah pernah kita baca dengan guru. Nasai tidak selesai, Ibnu Majah tidak selesai. Alhamdulillah Bukhari saja kita punya sambungan. Muslim juga kebanyakan. Padahal hidup ya. Apalagi yang belum pernah membaca Bukhari dari guru,
lalu dengan begitu mudah mengatakan yang lainnya bid'ah. Jadi intinya, jangan tergopoh-gopoh kita mengatakan bid'ah, dan hati-hati kalau ada orang sering mengatakan bid'ah, itu sebetulnya dia sudah kena musibah. Musibah apa? Merendahkan orang lain. Sehingga orang itu kalau sholat dengan yang lainnya itu bukan karena ingin khusyuk sambil ngoreksi. Bid'ah itu. Kakinya begitu bid'ah lagi. Sopnya bid'ah. Ini bid'ah. Mau sholat tuh bingung ngurusi temennya. Sehingga assalamualaikum, assalamualaikum langsung ngomong. Sampai jangan gitu. Jadi mulai sholat tadi nunggu kapan salamnya. Mau negur orang lain. Mikir bid'ah. Ngurusi orang lain. Lupa bahwasanya dirinya tuh ternyata hatinya kotor. Kan begitu. Jadi ini adalah masalah bid'ah yang harus dicermati. Dan nanti insya Allah kami ingin barangkali ada para hadirin, hadirat ustadzah yang ingin menyambung masalah bid'ah. Masalah hadis. Kadang-kadang bid'ah itu dengan mudah mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif tidak boleh dipakai. Yang dipakai hanya hadis sahih saja. Siapa sampeyan ini sampai tahu hadis ini sahih? Ini menurut Tirmidzi sahih. Iya, menurut Tirmidzi sahih, bisa saja menurut yang lainnya dhaif. Ini menurut ini dhaif, bisa saja menurut orang ini dhaif, tapi menurut yang lainnya sahih. Ternyata tidak gampang untuk mengatakan ini tidak boleh dipakai dan ini tidak dipakai. Bahkan Ibnu Wahab mengatakan al-ahaditsu, biar nanti tertarik karena kita suatu saat akan mengadakan satu pembahasan bagaimana mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Wahab muridnya Imam Malik mengatakan al-ahaditsu madillatun. Hadis-hadis itu menyesatkan illa lil ulama'i, kecuali bagi ulama. Orang bodoh berpegang hadis ngaco. Orang bodoh berpegang hadis bikin bingung. Sudah ngamalkan hadis bertahun-tahun, tak taunya hadisnya sudah dihapus, tidak diamalkan lagi. Kan lucu. Jadi mengamalkan hadis itu ada ilmunya. Dan bukan seperti yang dikatakan mereka, zaman ini kan gampang, sudah ada CD, kitab hadis sudah cetak semua. Kan gampang kalau kita mengamalkan. Bukhari paling sahih, Muslim paling sahih, kan beres, itu nomor 1. Dari mana cara itu? Ulama dulu tidak seperti itu dalam mengambil hadis. Imam Zainuddin al-Iraqi, pendekar di dalam ilmu hadis, mengatakan bahwa ternyata hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang paling sahih itu di dalam urusan tarjih. Jadi biasanya ada dalil dengan dalil bertentangan. Dalil dengan dalil bertentangan. Dan ini banyak, bukan bertentangan yang sesungguhnya, akan tetapi zahirnya bertentangan, tapi hakikatnya tidak bertentangan. Jadi kalau kita menemukan hadis yang bertentangan, maka ini ada cara untuk menyelesaikannya. Cara yang pertama adalah i'malu dalilaini awla min ilgha'i ahadihima. Dalam kaidah disebutkan bahwasanya mengamalkan dua hadis yang bertentangan itu lebih bagus daripada membuang salah satunya. Dan cara mengamalkan dua hadis yang kelihatannya bertentangan itu macam-macam. Di antaranya sesaat dikatakan jangan, sesaat dikatakan iya. Yang satu sifatnya umum, yang satu khusus. Maka antara umum dengan khusus ini ada satu proses yang namanya takhsis. Artinya ini adalah tidak boleh kecuali ini. Jadi begitu. Disebutkan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani itu orang kafir. Tapi disebutkan dalam ayat lain ahli kitab boleh dinikahi. Maka kemudian ahli para fuqaha mentaksis bahwasanya semua orang kafir perempuan itu adalah tidak boleh dinikahi kecuali ahli kitab. Jadi ada begitu. Jadi ada taksis. Belum lagi nanti masalah mutlak. Jika ada satu hadis yang mutlak, nanti ada takyid hadis yang dibarengi dengan sifat muqayyad. Maka ada mutlak dengan muqayyad. Maka ini mengamalkan dua hadis. Kalau sudah mentok dua hadis ini diamalkan bareng tidak bisa, maka ada namanya nasih mansuh. Dalam tarjih mana yang didahului? Nasih mansuh dulu. Dan sebagian mengatakan tarjih. Di tarjih mana? Yang lebih kuat yang mana? Nah ini tarjih dulu. Kalau nanti sudah sama-sama kuat, baru nanti prosesnya nanti nasih mansuh. Tarjih itu didahulukan mana hadis yang lebih kuat? Lebih kuat itu bukan dia dengan sendirinya, tidak. Dikukuhkan dengan dalil yang lain. Jadi mentarjih itu bukan pekerjaan gampang. Nah inilah poin yang akan kita bahas di sini, yang akan kita tekankan.
Orang yang sok mengatakan selagi itu Bukhari Muslim kan lebih kuat dari yang lainnya, maka dia harus didahulukan di saat bertentangan dengan hadis lain. Kayaknya benar kalimat ini, tetapi sama sekali tidak. Ternyata mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di saat bertentangan dengan hadis yang lainnya, di saat sama-sama sahih, ini adalah bukan bagian yang pertama di dalam urusan tarjih. Ternyata Imam Zainuddin Al-Iraqi menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim di dalam tarjih itu mengutamakan dalil yang satu dari yang lainnya. Hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya. Ini adalah urutan yang ke-102. Orang yang sok mengatakan selagi itu Bukhari Muslim kan lebih kuat dari yang lainnya, maka dia harus didahulukan di saat bertentangan dengan hadis lain. Kayaknya benar kalimat ini, tetapi sama sekali tidak. Ternyata mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di saat bertentangan dengan hadis yang lainnya, di saat sama-sama sahih, ini adalah bukan bagian yang pertama di dalam urusan tarjih. Ternyata Imam Zainuddin Al-Iraqi menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim di dalam tarjih itu mengutamakan dalil yang satu dari yang lainnya. Hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya. Ini adalah urutan yang ke-102. Beliau mengatakan ada 110 cara tarjih. Subhanallah, 110. 5 saja tidak hafal ya, 10 saja nggak hafal. Mau mengatakan mujtahid, mau mengatakan tahu yang bagus ini, yang harus diamalkan hadis ini, yang harus dibuang oleh ini. Dari 110 itu disebutkan hadis Bukhari Muslim didahulukan dari hadis yang lainnya. Itu adalah di urutan yang ke-102. Yang ke-101-nya mana? Yang ke-100-nya mana? Yang ke-99 adalah lain dalam urusan tarjih ini. Jadi ternyata Bukhari Muslim itu baru didahulukan dari yang lainnya adalah di urutan yang ke-102. Artinya bisa saja nanti hadis Muslim mendahului hadisnya Imam Bukhari, bukan bisa saja hadisnya Imam Baihaqi mendahului kekuatannya daripada hadisnya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan dikukuhkan juga oleh orang yang sangat sering meneliti dalam urusan hadis, yaitu Asy-Syaukani yang dari Yaman, mengatakan bahasanya itu adalah urutan yang ke-44. Jadi hadis Bukhari didahulukan dari yang lainnya, itu adalah di urutan yang ke-44. Artinya tidak gampang mengatakan hadis tidak bohong. Kemudian kita sering melihat ulama mengatakan ini bid'ah. Ulama terdahulu atau mengatakan hadis ini maudhu. Itu pekerjaan beliau, memang beliau adalah orang yang mencari. Tetapi di saat giliran di kita ini, jangan hanya mengikuti hawa nafsu. Kalau saya lagi senang dengan ini, lalu saya ambil, kalau enggak ke sini. Jadi kalau saya lagi, wah ini harus saya carikan siapa kira-kira yang mengatakan hadis ini lemah. Dicari ulama. Jadi dia mencari ulama yang mengatakan hadis lemah. Kalau mencari seperti itu, semua hadis mesti ada yang melemahkan. Hadis di Bukhari juga ada yang melemahkan dari ulama hadis. Hanya tidak dianggap di dalam urutan masalah kekuatan, keistimewaan dalam urusan hadis, yakni Imam Bukhari. Ada yang mengatakan misalnya perbedaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Lihat, kalau orang guru-guru mengatakan hadis ini lemah, harus saya ambil, harus saya buang menurut ulama ini. Sementara lagi dia mencari ulama yang mengatakan hadis ini adalah kuat. Kalau dia lagi senang dengan hawa nafsunya, ngaco. Ternyata ini memang ada sebagian orang yang mengatakan ahli hadis, kalau menemukan satu hadis ini kalau tidak cocok, biarpun dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis sahih, ini kok gak bener ya, saya kok tidak setuju, ini tidak sesuai dengan pendapat saya yang dulu tuh. Kayaknya tidak cocok dengan pendapat saya yang dulu nih. Kira-kira ada tidak ulama hadis yang mengatakan dhaif? Dicari-cari, ketemu Imam Baihaqi mengatakan hadis ini dhaif. Nah, akhirnya beliau mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Hadis ini dhaif, dha'afahul Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan hadis dhaif. Lupa dengan yang mengatakan hadis sahih. Jadi urusan sahih hadis ini pekerjaan berat. Jangan sok mengakui ijtihad dalam urusan hadis pun masih ngikut kepada orang. Imam Bukhari, lihat perbedaan di dalam mentashih hadis itu adalah pelik dan ilmu yang sangat luas.
Misal Imam Bukhari berbeda dengan Imam Muslim. Di dalam syarat hadis baru disebut sebagai hadis sahih jika memenuhi syarat yang pertama, hadis ini adalah ittisal sanad, sambung sanadnya dari guru. Sambung ittisalus sanad. Ini salah satu syarat. Nanti ada adalatul rawi, dhabtur rawi. Rawinya yang kuat, hafalannya dan sebagainya. Syarat yang pertama saja ini ternyata berbeda di antara ulama ahli hadis. Kalau Imam Bukhari mengatakan bahwa baru dikatakan antara perawi, antara murid dengan guru ini sambung jika terbukti pernah bertemu. Thubutul liqa menurut Imam Bukhari dan yang ikut madhabnya Imam Bukhari. Thubutul liqa, kalau sudah pasti benar pernah bertemu, maka ini baru dihukumi ittisal, sambung sanadnya. Kalau Imam Muslim mengatakan tidak harus thubutul liqa, tapi imkanul liqa, bukan harus pasti bertemu, akan tapi yang penting mungkin bertemu. Misalnya di satu kota, di satu masa. Kalau orang di satu kota, satu masa mengatakan saya meriwayatkan dari si A, si B yang betul-betul hidup satu masa, cukup ini dipercaya menurut Imam Muslim. Tapi menurut Imam Bukhari tidak. Sehingga hadis yang semacam ini dikatakan lemah oleh Imam Bukhari, dikatakan sahih oleh Imam Muslim. Dan masih banyak lagi. Misalnya perbedaan lafaz hadis menjadikan berbeda di dalam masalah hukum. Menghukumi hadis. Bahkan Ibnu Jauzi yang mengatakan bahwa yang beliau itu Ibnu Jauzi itu orang alim besar, beliau Ibnu Jauzi. Kalimat Ibnu Jauzi itu pernah punya buku yang namanya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu'. Kurang apa seperti beliau ini? Akan tapi ternyata apa yang dikatakan oleh beliau itu sebagai hadis maudhu' ternyata diketemukan oleh ahli hadis yang lainnya, banyak di situ adalah hadis-hadis sahih. Orang sekelas Ibnu Jauzi saja ternyata masih mengatakan maudhu' hadis yang sahih. Bagaimana kita yang nggak pernah belajar ilmu hadis? Artinya di sini kita dituntut untuk hati-hati agar umat ini tentrem. Yaitu jangan sampai kita mengatakan sesuatu itu bid'ah sebelum kita tahu apa itu bid'ah. Yang pertama. Yang kedua, tanyakan hakikat pekerjaan itu, baru nanti kita hukumi ini bid'ah atau bukan bid'ah. Ini saja mungkin, nanti kita sambung, barangkali ada sesuatu yang kami lupa untuk bisa dihadirkan. Jadi intinya adalah karena begitu banyaknya tersebar masalah bid'ah, begitu mudah orang mengatakan bid'ah. Kita melihat buku-buku yang dibagi-bagi, itu isinya bid'ah. Kadang-kadang lucu, dari mana segi bid'ahnya? Bid'ah dari mana ini? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikit-dikit dikatakan bid'ah, subhanallah. Kalau orang belum tanya ya seperti itu. Begitu mudah mengatakan yang lainnya keluar dari kebenaran. Dianggap sebagai ahli neraka, dan itu adalah pemecah belah umat. Bid'ah itu pemecah belah umat. Jadi jangan sampai kita membid'ahkan orang yang bukan ahli bid'ah. Jangan sampai kita tidak membid'ahkan yang ahli bid'ah. Jadi termasuk bid'ah yang luar biasa saat ini adalah orang yang mudah mengatakan bid'ah itulah ahli bid'ah. Karena apa? Tidak cek kembali. Karena diantaranya adalah sahabat-sahabat kami yang di musola-musola itu. Sering ditanya masalah, sering diganggu urusan-urusan semacam ini. Loh, kalau memang mereka menganggap bahasanya pekerjaan itu adalah bid'ah, yang perlu dibenerin adalah yang lebih dulu adalah yang ngajak, yang ngaji ini. Sampai hari ini kita belum pernah ada yang menanyakan ngajak duduk yang manis. Jangan mengatakan kami yang harus ngundang dia. Jangan kami yang harus ngundang dia. Kami ini yang dianggap, yang dihukumi sebagai ahli bid'ah ini, adili. Ayo datang kita ngobrol. Tidak pernah kita ditanya, tapi yang ditanya adalah saudara-saudara kami yang polos. Bu, itu bid'ah, itu sesat, masuk neraka. Baca Quran depan orang mati nggak boleh, apalagi tahlilan masuk neraka, bermaulid Nabi masuk neraka. Subhanallah, ibu-ibu polos sehingga pecah belah itu di kampung. Coba ditanyakan ustadznya yang ada di Pleret, yang ada di Cirebon, ustadznya ditanyakan. Kalau pengen betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar, jangan orang-orang yang polos itu yang dirusak. Akan tetapi yang ngajari bid'ah menurut Anda tidak Anda betulkan. Kami pun pengen masuk neraka. Sampaikan kebenaran. Dan insya Allah tidak ada rame, tidak ribut kita. Bahkan kalau kita ketemu habis itu makan bareng tidak ada masalah. Yang penting jujur, ayo gitu. Jangan nanti di belakang orang-orang itu, orang-orang polos itu dirusak hatinya.
Dan kenyataannya saat ini semacam itu, hampir kita tidak pernah masuk satu masjid kecuali di situ ternyata terjadi perpecahan yang namanya bid'ah ini dengan kalimat-kalimat yang kotor luar biasa. Ada yang mengatakan Dajjal, yang mengatakan ini. Subhanallah, Rasulullah melarang orang mencaci yang lainnya. Rasulullah melarang untuk merendahkan yang lainnya. Tanyakan dulu kalau kita ingin menyalahkan orang lain. Tanyakan dulu kalau kita ingin menghukumi orang lain sebagai ahli bid'ah. Ini saja. Mungkin barangkali ada yang mau menyampaikan atau tambahan, atau barangkali ingin tahu lagi. Jadi sudah cukup satu saja contoh, artinya yang mereka yang suka membid'ahkan itu sama nanti kasusnya. Sebetulnya ada dalilnya, hanya karena mereka tidak tahu saja. Satu saja tadi kita contohkan tawasul. Adapun yang lainnya barangkali ada yang pengen tahu lagi, maka dipersilahkan untuk kita buktikan bahwasanya mereka itulah yang suka memecah belah umat. Tidak tahu permasalahannya, begitu mudah mengatakan bid'ah, dan itu sendirilah ahli bid'ah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini kayaknya umat Islam ini akan dikacau dari dalam, akan diobok-obok oleh orang-orang yang tertentu. Contohnya Masya Allah mengenai terutama Ahmadiyah, ada kelompok yang mendukung dengan mati-matian bahwa ada ulama besar yang ingin memubarkan. Ada yang mendukung, ada yang memubarkan, sama-sama ulama. Itu satu. Nomor dua, kriteria Ahmadiyah ini sebenarnya bagaimana? Karena saya pernah mendengar bahwa Ahmadiyah itu berdirinya atau didirikan oleh penjajah Inggris dan Amerika, dan hidupnya tuh di sana di Pakistan. Untuk mengokohkan penjajahannya dia, maka dibentuklah seorang, yaitu Ghulam Ahmad. Dia mengatakan, ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan orang Islam. Dia mengaku-ngaku nabi untuk mengajukan kepercayaan orang-orang yang awam. Satu. Kemudian saya ingin tahu kebenaran dari berita-berita tersebut. Mana yang kira-kira yang dapat kita pegang supaya kita ini jangan sampai terkecoh. Nomor tiganya, apa benar mereka itu mengatakan bahwa selain Quran itu ada lagi kepercayaan manusia? Quran ada yang dirubah katanya dia, kepercayaan dia itu. Nah ini kejelasannya saya juga belum tahu. Tapi kalau mengenai bahwa Ghulam Ahmad dianggap sebagai nabi yang terakhir, itu sering saya dengar. Ini kriterianya ini bagaimana? Kami orang awam sebenarnya sangat prihatin sekali, karena satu sama lain ingin menegakkan kebenarannya dia itu. Bahkan kita pandang orang lain bertitel profesor doktor lah, itu banyaknya mendukung dan ada yang menentang. Kira-kira itulah pertanyaan saya yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat jawaban yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Yahya dan yang kami hormati para hadirin sekalian, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai makalah yang tadi dibahas. Pertama adalah, apa dasar hukum bagi disunahkannya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah Jumat? Yang kedua adalah, sebagian orang mengatakan bahwa qunut subuh adalah suatu hal yang bid'ah. Padahal kita ketahui di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah, di situ diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah yaqnutu hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia. Orang yang menentang hadis tersebut berpandangan bahwa salah satu rawi di dalam sanad hadis tersebut yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi
adalah seorang rawi yang dhaif. Kami ketemukan jawabannya di dalam kitab Sifat Salat karangan Syekh Hasan Al-Sekhab dari Yordania mengatakan bahwa menurut kitab Jarah wa Ta'dil yang dikarang oleh Imam Al-Asqalani, juga menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi dikatakan dhaif apabila menerima riwayat dari Sayyidina Al-Mughirah saja. Namun menurut mereka bahwa di dalam hadis kunut yang diriwayatkan oleh Anas merupakan Abu Ja'far Ar-Razi tidak menerima riwayat dari Al-Mughirah, tetapi bisa jadi menerima riwayat dari Anas bin Rabi'. Itulah kemudian kami juga mau penjelasan dari Buya masalah hadis kunut dan disyariatkannya kunut ba'da subhi. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah bahwa pertanyaan yang lain adalah di dalam riwayat Sunan Abu Dawud yang menjadi landasan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pentahsisan surat al-syariat diwajibkannya sholat Jumat. Ini ditaksis oleh riwayat Abu Dawud kepada sholat Jumat tidak diwajibkan kepada wanita, abad, kemudian kepada anak-anak dan kepada satunya ya salah satunya ya sakit. Di situ riwayat dari Thariq bin Shihab, kata mereka yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa Thariq bin Shihab ini bukan sahabat, tetapi hadis Abu Dawud juga disahihkan oleh An-Nawawi di dalam Syarah Muslim dan juga yang lain-lain ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mana di situ juga mengatakan bahwa Thariq bin Shihab juga menurut Al-Asqalani bahwa Thariq bin Shihab adalah seorang sahabat, jadi bukan seorang tabi'in. Bagaimana pendapat Buya mengenai pentahsisan surat Al-Jumu'ah dengan hadis riwayat Abu Dawud tadi? Inilah beberapa pertanyaan, kami mohon jawaban secara gamblang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi catatan kami, penyebab ulama berinisiatif menerangkan masalah bid'ah disebabkan oleh kaum Wahabi. Kaum Wahabi mempersoalkan apa yang menjadi amalan kaum muslimin umumnya yang sudah berabad-abad, dan khususnya di Indonesia ini. Tapi usaha mereka dianggap tidak ada kemajuan yang berarti. Mereka menambah trik atau cara mereka untuk menarik simpati masyarakat atau dunia Islam, khususnya di Indonesia ini. Mereka memproklamirkan atau menisbatkan diri atau menamakan diri mereka sekarang dengan sebutan as-sunnah, pengikut Rasulullah, pengikut hadis Nabi. Belakangan mereka menyebut dengan sebutan salafi, bermanhaj salaf, yaitu tata cara mengikuti hukum, yaitu caranya ulama salaf, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Ironis sekali mereka membuat opini kepada kaum muslim, khususnya kepada kaum muslim yang awam. Kalau tidak mengikuti cara mereka, kita divonis atau dicap bukan pengikut ulama salaf. Sangat ironis sekali. Tapi dianggap pengikut ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu, fanatisme madhab, syirik, kufur, dan lain-lain. Dan ini yang sering kami dengar dari berbagai sumber. Dan mereka mencap orang dengan sebutan tadi, dengan qala Rasul, dengan hadis Rasul, seakan-akan mereka itu hanya mereka yang benar dan yang lain itu salah semua.
Dan seakan-akan orang lain yang mengamalkan tradisi yang sudah berabad-abad ini tanpa dalil. Maka dari itu problem ini tidak lepas sebagai kewajiban ulama untuk menjelaskan dalil-dalil amalan yang sudah populer di negeri kita ini. Contoh seperti tadi yang diterangkan, kami sangat berbahagia sekali dengan apa penjelasan yang dijelaskan oleh Buya Yahya tentang tawasul, dan kami mendapat pencerahan. Dan maulid Nabi seperti tahlil, kita sering mendengar masalah itu dibid'ahkan. Mohon kalau ada waktu dijelaskan, atau kalau tidak mungkin di kesempatan lain oleh Buya Yahya bisa dijelaskan tentang apa atau problem yang ada di masyarakat ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah Ahmadiyah, langsung saja. Kalau Ahmadiyah ini bukan masalah urusan bid'ah yang kita bahas, tapi itu keluar dari Islam sudah total, tidak usah ditawar-tawar itu. Kejelasan Ahmadiyah adalah keluar dari Islam, dan ini dikukuhkan oleh Ahmadiyah sendiri. Alangkah baiknya jika menyimak, mungkin tidak bisa kita terangkan semuanya di sini, bisa menyimak CD kami tentang Ahmadiyah. Di situ telah kita uraikan bahwasanya Ahmadiyah ini benar-benar keluar dari Islam, dan keberadaannya harus dibubarkan selagi mereka masih pakai gelar kaum muslimin, karena itu melukai hati kaum muslimin. Dan kekafiran itu bukan tuduhan, akan tapi diungkap oleh buku-buku mereka. Di antaranya disebutkan bahwa barang siapa beriman kepada Musa dan tidak beriman kepada Isa, atau beriman kepada Isa lalu tidak beriman kepada Muhammad, dan beriman kepada Muhammad lalu tidak beriman kepada Mirza, itu maka dia laisa bikafirin fahasbu, bukan saja disebut kafir orang seperti itu, tapi kharijun min dairatil Islam, tapi kharikun fi ghayatil kufri, tapi telah tenggelam di dalam jurang kekafiran yang sangat, wa kharijun, dan keluar min dairatil Islam, dari kaum muslimin. Kemudian ada lagi di dalam kitab Tazkirah yang mereka akun-akunkan kitab itu. Tadi disinggung pertanyaannya, apakah betul merusak Al-Quran? Iya, sangat merusak Al-Quran, mengacak-acak Al-Quran. Ada kitab yang di dalam kitab itu kami ada, barangkali ada yang ingin difotokopi dari buku kami, boleh. Kita tidak bisa bagi-bagi karena 840 berapa halaman. Jadi kalau difotokopi itu jadinya 80.000. Tinggal ngitung jamaah berapa ini nanti. Jadi kalau pengen fotokopi ada, itu kitab asli, kitab yang memang belum dirubah, bukan kita sendiri yang ngetik, bukan yang menulis, dinukil, diambil dari sana. Kitab Tazkirah. Kitab ini yang diagungkan. Mereka tidak berani menyebut kitab suci, padahal mereka sebetulnya meyakini itu kitab suci, karena wahyunya Mirza itu ada di situ. Di situ disebutkan bahwasanya zata lailatin, suatu malam, katabtu syai'an, aku menulis sesuatu, wa nimtu baina dzalika, lalu aku tertidur. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah, arada ayu'anikani, ingin memelukku, wa kana minal mu'anikin, akhirnya memelukku. Kana wajhu kal badri tsami, wajahnya seperti rembulan yang sempurna. Terus setelah itu, wa ma ra'aitu, dan aku setelah menemukan Nabi Muhammad memeluknya, wa ma ra'aitu, aku tidak melihat Nabi Muhammad itu infasala anni, terpisah dariku. Ini mulai ngaco. Nabi Muhammad masuk dalam dirinya, enggak bisa pisah. Setelah itu terakhir, faqatabani rabbi, maka Allah ngajakku bicara, dapat wahyu maksudnya. Ya Ahmadu, wahai Ahmad, barakallahu fika, semoga Allah memberkatimu. Kemudian dimasukkan ayat Al-Quran, ma romaita id romaita walakinna Allah rama, ar-rahmanu 'allamal Quran. Terus Al-Quran diacak-acak. Orang yang paling tidak ngerti, paling bodoh dari kaum muslimin bisa ayat ini taruh sini, taruh situ, taruh situ. Nanti di tengah-tengah dimasukkan lagi, ya Ahmadu, wahai Ahmad, fatatir rahmatu min syafataik, telah meluap rahmat dari mulutmu, wahai Ahmad. Terus, ya Ahmadu, wahai Ahmad, yatim musmuka walam yatim masmi,
telah sempurna namamu wahai Ahmad. Namaku sendiri sebagai Tuhan nggak sempurna, kalah sudah. Terus disebutkan ini ayat-ayat yang unik sampai di dalam tazkirah ini disebutkan di situ bahwa Mirza ini ngerasa jadi Tuhan. Ra'aitu fil manam, aku telah melihat Allah di dalam tidur. Wa tayaqqantu annani huwa, dan aku melihat meyakini ternyata diriku adalah dia. Sampai diteruskan wa nafadatil uluhiyatu fi uruqi wa a'sabi wa jasadi, dan ternyata ketuhanan itu telah melebur di dalam diriku. Terus sampai mengatakan anta ya Ahmadu minni bimanzilati auladi, engkau adalah seperti anak-anakku, menempati posisi seperti anak-anakku. Dan begitu kalimat-kalimat yang mengkafirkan. Dan lebih ngeri lagi, di situ disebutkan setelah menghukumi bahwasanya kita ini kalau tidak beriman kepada Mirza masih kafir, di situ disebutkan lagi faqtuluhu haitsu sakiftumuhu, dan bunuhlah dia dimanapun berada. Harus bunuh di mana. Itu keyakinan mereka. Nah, ini berbahaya kalau dibiarkan hidup. Adapun kenapa ada yang mendukung dan ada yang membela, ada yang membela dan ada yang memerangi, itu sebetulnya kasusnya tidak beda dengan kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi sendiri. Ada orang Yahudi kafir, anggap saja zaman ini Ahmadiyah, dan secara ini terulang terus. Ada berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan setan ada. Ada di zaman Nabi itu orang Yahudi, ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling melindungi Yahudi. Orang Islam sangat melindungi orang di luar Islam. Termasuk Ahmadiyah sendiri, kalau dia mengatakan saya itu agama lain, bukan agama Islam, dihormati oleh kaum muslimin. Tapi permasalahannya dia itu kemana ngaku agama kita ini yang bermasalah, makanya kita marah. Kalau orang Kristen berdakwah kemana-mana pakai salib di lehernya, selesai. Masuk rumah kita ketahuan. Tapi ini manusia pendusta ini pakai bajunya kaum muslimin, kemana-mana merusak kaum muslimin. Di zaman Nabi ada kekafirannya orang Yahudi, ada di situ kaum muslimin mukminin bersama Rasulullah. Terjadi percekcokan antara Yahudi dengan Nabi Muhammad. Biasanya berangkat dari dikhianatinya Rasulullah oleh orang Yahudi. Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, diantaranya untuk saling membantu, saling menolong, dan saling menghargai, saling menjaga. Tapi dilanggar terus orang-orang Yahudi. Mengadakan perjanjian lagi, dilanggar lagi oleh orang Yahudi. Permasalahan dengan orang Yahudi mudah Rasulullah menyelesaikannya. Akan tapi di saat ada orang yang di tengah-tengah ini orang munafik. Kalau siang hari sholat dengan Rasulullah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau lagi sholat itu malas melakukan sholatnya, qamu kusala. Nah, kalau malam hari bersama orang Yahudi, kalau ditanya orang Yahudi, ngapain kamu ke sana? Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya ngecek Nabi Muhammad saja, bukan benar-benar siapa ingin duduk di sana. Lihat, ini bersama orang Yahudi. Namanya orang munafik. Jadi orang munafik itu ya seperti ini. Kadang-kadang bersama kaum muslimin kayaknya baik Islam, KTP Islam, gelarnya profesor, doktor, ustadz, kiai. Itu ternyata dia itu lebih dekat kepada Yahudi, Ahmadiyah, Nasrani, lebih akrab. Dan di saat terjadi percekcokan, kalau umat Islam itu yang disakiti oleh orang Yahudi, disakiti, dikhianati seperti waktu zaman Rasulullah ini, tidak membela umat Islam. Dan di saat Nabi Muhammad ingin melakukan satu pergerakan agar mereka diam, agar orang Yahudi ditahu, dikasih pelajaran, orang-orang munafik ini yang menghalangi, jangan, kasihan, jangan, dan sebagainya. Sehingga sampai orang munafik ini membuat satu masjid dan dananya dari Yahudi. Dananya dari Yahudi, jadi mereka makan dari orang Yahudi. Mendirikan satu masjid, namanya Masjid Diror. Masjid yang hanya untuk membuat buri saja di kalangan kaum muslimin, membuat rusak di kalangan kaum muslimin. Ini ada di zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad suruh menghancurkan Masjid Diror. Di zaman ini pun ada orang munafik, perhatikan. Sumbangannya ini dari musuh Allah, dari Yahudi, dari orang kafir. Membuat satu lembaga pendidikan, lembaga Islam, seolah-olah berbicara tentang Islam, pemikiran Islam, namanya Islam liberal atau apa. Lihat, manusia yang masuk di sini lebih akrab dengan Yahudi, Ahmadiyah, dan kafir. Perhatikan, karena sumbangannya dari sana. Dan ini kasus ini terulang dengan sejarah zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada ahli iman, ada orang munafik, ada Ahmadiyah yang kafir, dan munafik ini yang mengeruskan permasalahannya. Orang bisa baca di sini,
Semuanya paham permasalahan ini. Ahmadiyah kafir harus kita katakan kafir. Dan kita semuanya setelah kita katakan Ahmadiyah kafir, bukan berarti harus kita bunuh, kita perangi. Akan tapi ayo kita ambil kembali. Karena mereka kebanyakan ibu-ibu yang polos, yang baik dan tertipu. Ini. Kemudian ciri Mirza Ghulam Ahmad memang betul. Mirza itu digetikan oleh Inggris. Anteknya Inggris, dan itu bukan tuduhan. Tetapi di dalam Siratul Mahdi, sejarahnya Mirza sendiri disebutkan bahwasanya Mirza itu hidup di keluarga yang digedikan oleh Inggris, dibiayai oleh Inggris. Bahkan Mirza sendiri sangat membanggakan Inggris sampai mengatakan bahwasanya kebesaran Inggris adalah kebesaran jamaah kita, kemenangan Inggris adalah kemenangan kita. Sampai mengirim surat kepada Mirza, kepada Inggris itu dengan bahasa yang luar biasa, dengan sanjungannya, ya sumuwal amiri, wahai yang mulia, wahai pemimpin Inggris yang mulia, dan terus pujian-pujian sampai mengatakan kami telah mewajibkan jamaah kami untuk berbakti kepadamu dalam melawan ada musuh-musuh, yakni kita ini kaum muslimin sebagai musuh. Dan itu digedekan oleh Inggris memang, dan ini bukan tuduhan. Bukan tuduhan antara kelompok yang saling dengki, tidak. Ini diakui oleh buku mereka sendiri. Makanya kalau ketemu Ahmadiyah langsung aja tanya, saya pengen tahu sejarahnya Mirza mulai lahir sampai tua. Ragu-ragu mereka mengeluarkan. Yang benar, yang mana, yang gede, yang sejarah lengkapnya Mirza. Ragu-ragu karena busuk itu adalah sejarah perjalanan Mirza. Yang ditulis Mirza sendiri, jangan ditulis orang sekarang. Karangannya Mirza Ghulam Ahmad. Itu digedekan oleh Yahudi, dibesarkan oleh Yahudi sampai menantang. Ayo ardin tu'wikum, wahai jamaah, bumi mana yang bisa melindungimu? Kalau kita keluar dari Inggris, Mekah tidak akan menerima, Konstantinopel tidak akan menerima. Tahu mereka itu kalau tidak diterima karena merusak. Karena semua orang mengatakan kamu kafir. Sadar kalau mereka dikatakan kafir ini. Tapi dasar memang oleh Inggris digedekan, dimanapun berada harus tetap hidup. Inilah yang harus kita perhatikan. Ini beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas masalah ini sangat panjang lebar dan sudah diabadikan dalam bentuk CD. Barangkali ada yang ingin lebih tahu, ambil CD Ahmadiyah. Ada juga tulisan kita tentang 12 poin Ahmadiyah yang diajukan ke pusat untuk membela diri. Itu adalah poin dusta dan kita rinci satu persatu bahwasanya itu adalah kedustaan Ahmadiyah. Kemudian sunat qabliyah Jumat. Sunat qabliyah Jumat. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, kalau qabliyah Jumat biasanya gandengannya qabliyah Maghrib. Ada orang begitu mudah mengatakan qabliyah Jumat adalah bid'ah. Ada yang mengatakan qabliyah Maghrib Jumat apa bid'ah. Qabliyah Isya juga bid'ah. Aduh, waktu sudah berlalu. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla al-jum'ati arba'an. Nabi Muhammad rukuk 4 rakaat, la yafsilu fi syai'in minha, tidak memisah dengan sesuatu. La yafsilu fihi fi syai'in, la yafsilu syai'un, la yufsalu fihi, la yufsalu, tidak ada dipisah. Yusalli qabla al-jum'ati arba'an, salat 4 rakaat, la yafsilu, Nabi Muhammad tidak memisah fi syai'in minha, di dalam salat itu. Maksudnya 2 rakaat sebelum Jumat dilakukan oleh Rasulullah. Yang lain mengatakan itu adalah sholat tahiyat atau segala macam. Baik, akan tapi di situ juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jabir, qala, di situ dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang datang, "Ashallaita qabla an taji'a?" Apakah engkau salat sebelum engkau datang? Qala la, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, "Fa shalli raka'ataini," maka salatlah 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat. Ini perintah dari Rasulullah. Ini khusus dengan kalimat Jumat. Lepas dari itu ada dalil umum. Dalil umum itu adalah dalil yang dari situ orang faham antara qabliyah Jumat, qabliyah Maghrib dan qabliyah Isya. Ada hadis diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dikatakan hadis ini adalah sahih, dan juga Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya ma min sholatin mafrudatin, tidak ada satu salat fardu illa wa baina yadaiha, kecuali di hadapan salat itu ada rakaatani, 2 rakaat. Ini umum. Tidak ada pengkhususan, tidak ada pengecualian. Tidak ada sholat fardu kecuali ada baina yadaiha, itu di belakang dan di depannya.
kecuali yang dikhususkan, dan pengkhususan itu hanya terjadi di sholat subuh dan sholat asar seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna Nabi SAW qala, beliau pernah bersabda bahwasanya baina kulli adzanaini di antara dua azan rakaat salatun liman syaa, ada sholat bagi yang mau. Itu sholat sunat. Antara dua azan itu, antara azan dengan iqamat. Setelah azan, sebelum iqamat, ini ada sholat yang bagi yang mau. Artinya sholat sunat. Ini adalah dalil umum dan tidak dikhususkan. Sholat apa itu yang ada azannya apa? Jumat ada azannya. Sholat maghrib ada azannya. Jadi ini salah satu contoh bagi mereka yang mudah mengatakan bid'ah. Itu dalilnya apa? Ada hadisnya kok. Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Coba Sulun terjemahkan. Apa maknanya? Setiap antara azan dengan iqamat itu ada sholatnya. Sholat apa? Ya sholat sebelum sholat ini, sholat qobliyah. Mau diartikan sholat tahajud, sholat witir. Ya ini maksudnya. Lagi itu kok begitu mudah menyatakan bahwa hanya 10 saja. Iya, yang muakkad dengan dalil khusus lagi memang ada. Itu. Kemudian masalah kunut subuh ya. Kunut subuh ini adalah masalah-masalah yang Masya Allah sebetulnya kita tidak, kalau kita kembali kepada masalah hadis, kepada masalah pentasihan hadis, ini nanti kita akan mengadu antara Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Imam Abu Hanifah. Mereka adalah orang-orang besar. Yang jelas di dalam madhab Imam Syafi'i, kunut subuh itu ada dan ada sandarannya. Dan di dalam Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu tidak ada. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ada, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya si Musaddad berkata, hadatsana Hammad dari Hammad bin Zaid dari Ayyub an Muhammad bin Sirin qala suila Anas, nanti hadis Anas yang dibahas. Ini hadis Bukhari. Ya kalau ada orang berani udik-udik Bukhari, ya udik-udik saja sana Imam Bukhari. Bukhari di sini berkatakan suila Anas, aqadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad berkunut fi subhi di salat subuh? Dijawab qala na'am, benar Rasulullah itu pernah berkunut waktu subuh. Fakila lahu, kemudian ditanya, aqanata qabla ruku'i, apakah kunutnya sebelum ruku'i? Qala ba'dar ruku'i yasiran, sebelum ruku' sedikit. Ini adalah dalilnya mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya mazhab Abu Hanifah ada sendiri. Jadi di sini antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i berbeda dengan dalil yang mereka miliki. Tetapi ternyata Masya Allah tidak ada di antara mereka yang saling membid'ahkan. Kecuali kita ini yang bodoh-bodoh dikit-dikit bid'ah. Gara-gara nggak kunut bid'ah. Jadi yang merasa mazhab Imam Syafi'i kunut. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa kamu kunut? Kalau jawabnya, karena saya ikut Imam Syafi'i beres. Kenapa kamu tidak kunut? Saya ikut Imam Abu Hanifah beres. Tapi kalau sudah mulai, saya tidak kunut karena dalilnya yang lebih kuat sini. Ayo, kejar saja orang ini. Tahu apa tentang hadis sampean ini? Ngikut ya buku yang dibagi-bagi itu, yang buku kecil itu ya. Kan sok mengatakan qala Rasulullah. Sama, kalau ada orang berkunut, sok qala Rasulullah. Su'ila Anas radhiyallahu anhu aqanata Rasulullah SAW, pakai sok dalil. Dalil itu pekerjaan ulama. Sok dalil untuk merendahkan orang lain, nggak benar. Seolah-olah kalau kita mengatakan yang paling benar adalah yang berkunut karena dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Anas radhiyallahu anhu kata-kata. Kan tidak sengaja kita mengatakan Imam Abu Hanifah goblok, bodoh dan tolol. Kan begitu. Ini kurang ajar benar. Kita ini kelasnya ngikut ulama. Kalau mazhab Syafi'i ada dalilnya. Beres. Adapun perdebatan ulama hadis, Bukhari ada yang mengatakan dhaif, Muslim ada yang mengatakan dhaif. Itu kan pekerjaan para pendekar-pendekar ilmu hadis. Kalau kita ngikut saja. Kemudian masalah sama dengan takhsisul Jumat. Hadis sholat Jumat itu artinya wajib buat semuanya kecuali yang dikecualikan. Dan itu sudah disepakati oleh ulama tanpa terkecuali dari mazhab bahwasanya sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit. Sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang bepergian. Ini adalah sudah disepakati ulama, dan begitu yang kita ketemukan di dalam fikih. Kalau ada yang berusaha merubah, berarti telah mewajibkan wanita untuk sholat Jumat, berangkat ke masjid dan sebagainya. Atau orang sakit harus paksa berangkat ke masjid, bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki yang merdeka, laki-laki yang merdeka, yang sehat, dan beliau dalam keadaan mukim, bukan bepergian. Jadi 4 ini dikecualikan: laki-laki merdeka, sehat, tidak bepergian. Kemudian ada lagi ulama berijtihad di balik ini,
orang yang menjaga orang sakit di rumah, ibunya sakit butuh bantuan kita jaga, nggak usah Jumatan, nggak apa-apa. Atau untuk menjaga harta yang terhormat, musim penjahat, musim pencurian, di rumah ini banyak duitnya, kalau saya pergi bisa dicuri, nggak pergi untuk sholat Jumat, tapi syaratnya harus secukupnya. Kalau cukup satu orang yang jaga satu, jangan dua. Termasuk di rumah menjaga kehormatan. Zamannya keruh, banyak pemerkosaan, naudzubillah. Misalnya banyak penodaan terhadap gadis-gadis, kita punya istri di rumah, anak gadis di rumah, kita nggak ke masjid karena untuk menjaga kehormatan, tidak ada masalah. Dan ini telah dikukuhkan oleh ulama radhiyallahu anhum. Jadi pentakhsisan ini berangkat dari paham mereka untuk mengiaskan masalah dengan masalah. Kemudian masalah terakhir ini insyaallah, mohon maaf waktunya terlambat, mungkin yang lainnya tidak bisa, barangkali kesempatan lain untuk memberi untuk mau menyampaikan pertanyaannya. Wahabiyah itu adalah kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya mereka itu mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang silsilah ilmunya adalah kepada Ibnu Taimiyah, dan kalau ke atas kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum kita berbicara tentang dan Imam Ahmad bin Hanbal, asal tahu beliau adalah muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Artinya semestinya harus ada keseimbangan antara yang Wahabiyah dengan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bukan saling mencaci. Arti sebelum kita menjawab Wahabiyah, alhamdulillah lidah kita ini dijaga oleh Allah, dan itu yang diajarkan oleh ulama. Kita tidak mudah mencaci orang lain, termasuk Wahabiyah tidak pernah kita caci, kafir, terkutuk dan sebagainya. Ini yang harus patut kita syukuri. Kita tidak pernah mengatakan terkutuk, masuk neraka dan sebagainya. Tidak, akan tapi kita punya kaidah. Terserah itu Wahabiyah atau bukan Wahabiyah. Ada Wahabiyah atau kelompok lain, asalkan mereka itu kok dikit-dikit membid'ahkan orang lain, jika kebetulan itu di Wahabiyah juga masuk dalam pembahasan ini. Atau yang lainnya, karena ternyata ada selain Wahabiyah sendiri juga ada yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, nggak tanya-tanya dulu. Nggak mengatakan bid'ah, nggak tanya-tanya dulu. Kadang-kadang lucu, ada mufti besar ternyata mengkafirkan sesuatu yang subhanallah, dalilnya itu untuk orang yang baru belajar saja sudah tahu. Ya, ada sebagian ini. Jadi alhamdulillah lidah kita tidak pernah diajari mengkafirkan Wahabiyah, mencaci Wahabiyah, karena memang yang kita berguru dari orang yang benar-benar sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada siapapun yang dikit-dikit membid'ahkan, terserah dia pakai gelar Wahabiyah, Salafiyah, Sunnah atau apa saja, kalau dia buru-buru mengkafirkan, apalagi mengatakan harus ada dalilnya. Kita kembali kepada gurunya orang Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kembali ilmunya kepada Ibnu Taimiyah. Ini silsilahnya. Jadi kelihatannya orang yang sering mengatakan bid'ah ini adalah kelompok orang saudara-saudara kita yang mengatakan Wahabiyah, kembali ilmunya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam satu kitab Muswaddah, dan kami membuka betul kitab Muswaddah, betul-betul kita tercermati, karena kebetulan dulu waktu kami waktu sekolah dulu itu, waktu ngambil pendidikan, waktu dulu masih mengambil pendidikan S2 kita menulis tentang tulisan usul fikih. Di situ kita membicarakan tentang masalah taklid dan sebagainya, talfiq, masalah usul fikih, ijtihad, taklid, talfiq. Di situ kita membahas masalah taklid. Lalu kami menemukan di satu bukunya Ibnu Taimiyah, dalam satu kitab usul fikih, satu-satunya yang kami tahu dari Ibnu Taimiyah, kitab itu namanya Al-Muswaddah. Di dalam Al-Muswaddah itu ada namanya Ibnu Syakillah. Ya, karena kami bukan berguru mazhab Imam Ahmad, barangkali penyebutan Ibnu Syakillah ini salah. Ibnu Syakillah itu adalah imam dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan dalam kitab Muswaddah itu, dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Suatu ketika ditanya, kapan orang baru bisa berijtihad? Ibnu Syakillah mengatakan, ditanya, wahai Ibnu Syakillah, apakah orang kalau menghafal 100.000 hadis lalu boleh berijtihad? Belum. Ibnu Syakillah suatu ketika menukil perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ditanya, Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, kapan orang itu boleh berijtihad? Dijawab oleh Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad mengatakan kalau sudah menghafal banyak hadis. Berapa hadis Imam Ahmad? 100 hadis? 100.000 hadis? Belum.
200.000 hadis, belum bisa berijtihad. Ditambah lagi 300.000 hadis, kata Imam Ahmad, belum bisa berijtihad. 400.000 hadis, Imam Ahmad mengatakan, maksudnya, ya itulah baru mulai. 400.000 hadis dihafal, baru mulai berijtihad. Yang bercerita ini Imam Ibnu Syakillah. Rupanya jamaah ini ada yang cerdas. Wahai Ibnu Syakillah, kalau orang berfatwa berijtihad, berfatwa tidak boleh kecuali sudah menghafal 400.000 hadis. Nah, sampeyan ini sudah di sini bertahun-tahun, hafal berapa hadis kok kamu bisa berfatwa? Apa kata Ibnu Syakillah? Karena aku tidak hafal 400.000 hadis, maka fatwaku pun saya ambil dari orang yang hafal 400.000 hadis. Jadi taklid, maka aku ngambil dari Imam Ahmad. Yes. Tidak usah sombong kalau Rasulullah ini bersakila. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau ada orang bertanya hukum kepadamu, ini ada bukunya, yang mungkin pengen tahu bukunya kayak apa, Al-Muswaddah, satu-satunya buku usul fikih yang kami ketemui, mungkin ada yang lainnya. Ibnu Taimiyah di situ disebutkan, kalau ada orang awam itu seperti kita, tanya kepada seorang alim satu hukum, lalu kok bertanya, apa dalilnya? Kata Ibnu Taimiyah, fadribuhu, pukul saja orang ini. Tahu apa dia tentang dalil? Maksudnya gitu. Sok aja ini. Subhanallah. Nah, ini menantang Ibnu Taimiyah sok dalil-dalil. Itu merusak. Orang awam kan nggak ngerti. Yang penting kalau Rasulullah kadang-kadang terjemahnya dengan hadisnya beda. Terjemahnya mau hatinya, hadisnya mau lain. Nah, ini membohongi orang. Nah, ini. Jadi jangan sampai. Ada pun masalah Wahabiyah, itu adalah sekelompok kaum muslimin yang alhamdulillah kami tidak diajari mencaci mereka. Biarpun kita ketemukan di buku-buku mereka dikit-dikit mengatakan bid'ah, ya kita doakan saja semoga mereka itu adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan ikut-ikut membid'ahkan orang lain. Kita doakan mereka kaum muslimin. Yang jelas siapapun, baik Wahabiyah atau yang lainnya, atau termasuk kita sendiri, kalau dikit-dikit mengatakan bid'ah nggak tanya dulu, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia adalah orang yang nggak benar. Gitu saja, selesai. Terserah dia. Tidak kami menunjuk Wahabiyah saja, tidak. Kemudian tugasnya ulama, iya. Ulama terbuka. Karena kami ini yang sering diolok-olok, katanya ahli bid'ah, kami yang harus ditegur. Bukan katanya, suruh datang ke sini. Kok datang ke sini yang buat masalah ini siapa? Kami lebih dulu di sini, ibaratnya akidah kita ini lebih dulu. Kalau memang Anda amar ma'ruf nahi mungkar, datangi kami di rumah kami. Kalau tidak punya duit, kami kirim duit untuk taksi sampai di rumah, dibayari nanti. Begitu ibaratnya. Insya Allah aman. Jangan menfitnah ke sana kemari. Datang ke tempat, dibicarakan yang baik, harus dengan syarat Anda pernah belajar usul fikih, pernah ngerti ilmu hadis, fikihnya pun harus lumayanlah ada bekalnya. Jangan nanti asal kalau Rasulullah, kalau tidak begini, pokoknya selagi begini ya begini, ini bermasalah. Kalau sudah ketemu nanti enak. Barangkali kami ini nanti betul-betul salah, kami akan ikut, tidak ada masalah. Tapi ditegur, jangan sampai di masjid itu yang dikasih tahu. Yang dirusak, yang ada di masjid, dihancurkan, dipecah belah. Ketahuilah itu berbahaya, Anda akan menjadi ahli fitnah. Tanyakan ustadznya. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar Anda jujur benar, sumbernya itu yang harus dipangkas, ustadznya itu yang harus dibenerin dulu. Jangan yang di kampung dirusak, pecah belah, bermusuhan. Ini saja, mohon maaf. Jadi semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, yang Wahabiyah, yang Salafiyah dan sebagainya. Kemudian tentang Salafi, siapa yang Salafi? Ada CD kita juga tentang Salafi, agar orang tahu apa itu Salafi. Salafi itu siapa? Dan insya Allah itu dijelaskan, ternyata kita semua ini juga Salafi. Salafi itu yang ngikut orang yang punya manhaj yang jelas kayak Imam Syafi'i. Jadi itu kita jelaskan siapa Salafi, hakikat Salafi itu apa. Mohon barangkali supaya tidak panjang di sini, bisa dilihat di tempat di CD kami yang satunya tentang Salafi yang kedua. Salafi yang kedua ini saja, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Satukanlah umat ini, satukanlah umat ini, ya Allah, dan jauhkan lidah kami dari mencaci orang lain, jauhkan lidah kami dari menjelekkan orang lain, jauhkan lidah kami, ya Allah, dari membid'ahkan orang lain tanpa dasar, ya Allah. Berikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang tersesat di dalam bid'ah, ya Allah.
Dan berikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang sedikit-sedikit membid'ahkan orang lain tanpa dasar, ya Allah. Kami tidak ingin ada hamba-hambamu yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini bermusuhan lalu masuk neraka, ya Allah. Ya Allah, bersihkan, berikan kepada hati kami kebersihan, ya Allah, kebersihan hati. Jauhkan dari dengki urusan, dari dengki kepada sesama kami, dari dengki kepada kaum muslimin, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, jauhkan kami dendam kepada kaum muslimin. Ya Allah, ya Allah, jagalah iman kami, ya Allah. Saudara-saudara kami yang terjerumus dalam akidah kafir Ahmadiyah, berikan kesadaran kepada mereka untuk kembali, ya Allah. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Dan mereka yang ikut-ikut mendukung Ahmadiyah, ya Allah, dari kaum muslimin, ya Allah, jika mereka orang tidak mengerti, segera kasih tahu agar mereka kembali, ya Allah. Jika mereka orang yang keras kepala, orang yang memang sengaja membangkang, ya Allah, petunjuk-Mu berikan kepada mereka, jangan sampai mereka mati dalam keadaan kafir, ya Allah, dalam keadaan membela kekafiran. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah pemerintah kami, berikan petunjuk kepada mereka, bimbingan kepada mereka yang memimpin kami, agar selalu bersama kami menegakkan kebenaran, menegakkan agama-Mu, ya Allah, ya Allah. Dan ampuni dosa kami semua, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari bid'ah. Jika ada di antara kami terjerumus dalam bid'ah, ya Allah, berikan kesadaran kepada kami dan tunjukkan mana yang sunnah, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, yang saat ini orang tidak malu lagi melakukannya, padahal itu kehinaan, padahal itu kehinaan, ya Allah. Jika ada di antara kami, tetangga kami, ada yang pernah terjerumus dalam hinanya zina, ya Allah, maka berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni dosa mereka, ya Allah. Jangan terus mereka larut dalam kenistaan ini. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain, jauhkan kami, ya Allah, dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami, jauhkan kami dari perselisihan, ya Allah. Satukan umat ini, ya Allah, dalam kecintaan kepadamu, dan panjangkan umur kami, berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, mudahkan segala urusan kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang susah, hiburlah, ya Allah. Engkaulah yang Maha Kuasa, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dalam ketaatan serta sehat walafiat, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami khusyuk sujud dalam solat kami, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami berjuang di jalanmu, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat Engkau mencintai kami, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat Kau murka pada kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami, ya Allah, dalam bid'ah, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami, ya Allah, lidah kami menyakiti orang lain. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada orang tua kami. Akan tapi, ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, ya Allah. Berikan pertobatan sebelum mati, dan mati syahid di saat mati, dan berikan kepada kami surga. Kuatkan iman kami, matikan kami, keluarga kami semuanya dalam iman. Tetangga kami yang mendengar suara ini, ya Allah, matikan mereka dalam iman. Senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon doa dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.